Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, tuh kita coba telusurin ya. Apa yang dilakukan kalau sawah segini besar itu, segini luas. Ini bisa jadi jadi tumpuan pangan, subsidi pangan buat kita semua ya. Bagaimanapun tuh Jawa Tengah itu ya, produksi berasnya ya cukup tinggi. Tinggal gimana cara pemerintah mengatur pola tuh. Yang utama tuh regenerasi ya, karena petani kalau lama-lama hilang, waduh repot. Sejauh ini kita bisa tahu sulitnya pertanian atau kendala di pertanian apa gitu. Ini kan di sini saben sore ke malam itu hujan, ini udah berapa hari, jadi sawahnya tuh cukup berair tuh. Cukup bagus tahu kalau di musim kering ini, saya belum pernah lihat, tapi mudah-mudahan kita doain aja supaya sawah-sawah di sini subur makmur ya, sehingga bisa dapat hasil berlimpah ruah buat para petani. Apalagi kalau pemerintah ikut menyokong, mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan pertanian agar Indonesia itu kaya akan beras, nggak usah beli lagi dari luar. Begitu teman-teman ya. Cukup jauh tuh, kita udah berada di tengah. Cuma lapak sawah yang dituju itu belum sampai. Jadi di sini tuh ada beberapa pemilik gitu, dan tempat kita tuh belum ada di tengah sana tuh. Bayangin tuh kalau kita tiap hari ngegarap beda sekali sama di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu undak-undakan, kalau di sini tuh lapang gini. Jawa Tengah, lokasi Kebumen ya, Desa Arjo Winangun, Kecamatan Bulus, pesantren. Edukasi pertanian saya juga baru ini nih terjun ke sawah. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya.
Ya. Sehat Pak? Masya Allah sehat ya. Permisi ya. Permisi. Ini Mas Amir. Ya, kegiatan di sini di tengah juga udah bikin sumur. Nah, buat kebutuhan bersih-bersih. Kalau ini sumur kalau sawah kering ya Mas Amir ya. Nah, kalau kering itu sumur di sini nih. Tuh. Air berlimpah Masya Allah dah. Tuh. Ini udah berumbang tuh. Ini berapa pemilik nih segini gede? Apanya? Pemiliknya berapa pemilik? Sawah masuk Bur. Ini dari sini ke sono sampai ke sono tuh pinggir jalan. Ratusan orang, ratusan pemilik. Ratusan pemilik. Ratusan. Ini proses pemberian pupuk nih Tosca. Tosca sama urea. Tosca sama urea. Proses dilakukan pada sawah padi usia berapa ini? Usia 0 sampai 30 hari. 0 sampai 30 hari. Tuh. Seperti ini tuh bentuknya. Ke tengah ya? Kita laju ke tengah. Bisa bayangin kalau setelah habis panen ini kan porak-poranda turun traktor. Kemudian proses tanam. Setelah proses tanam itu perawatan. Nah, ini kita masuk dari sisi perawatan, pemberian pupuk gitu. Sesuai tadi keterangan usia 0 sampai 30 hari. Kalau ini lagi umuran berapa nih padi segini? Dua minggu. Ini belum sampai 2 minggu nih. 2 minggu. Gitu ya. Masya Allah dah. Melipir dia, jadi dari sini lurus ke arah utara masuk ke barat. Jalannya cukup rumit nih karena apa saja satu kaki setapak. Waduh, bisa diinjak apa enggak ini? Bismillah. Ya teman-teman, gitu
bisa dilihat sendiri ya tingkat kesulitannya petani-petani itu. Jadi memang akar hidup itu ya tahan sesuai dengan apa bidang masing-masing. Kalau kita ada yang di kantor, pembantu perusahaan, ada ternak, ada yang pertanian. Nah, sektor pertanian seperti ini perjuangannya tuh. Kalau distribusi pupuk mencegah dari membantu pertumbuhan di masa dia 0 sampai 30 hari kebutuhan dia, terus bebas dari hama mungkin supaya dapat hasil yang baik. Biasanya hujan di sore ke malam. Mungkin udah ada takaran kali ya dalam ember gitu untuk kebutuhan satu petak ruas. Kalau di sini hitungannya tuh bukan meter tapi ubin gitu. Kalau ubin itu berapa ya, 1 kali 14 apa ya. Buat teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar deh kalau yang lebih tahu. Berapa butuh orang pekerja ini untuk lahan seluas ini, teman-teman bayangin. Jadi petani-petani kita tuh ya perjuangan seperti ini. Menjadikan lahan persawahan sehingga menghasilkan berton-ton beras ya. Tuh. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa? Gambaran buat kita semua ya. Karena saya juga baru sekali ini meliput kondisi di pertengahan sawah ini. Ya. Nah, kalau yang seperti pulau itu perkampungan tuh. Cuma nggak tahu namanya apa tuh, tapi di situ banyak warga juga tuh, rumah-rumah kelihatan. Jalan rayanya ada di sebelah sana. Ah, di sana pemukiman tuh. Nah, itu jalan raya itu kelihatan ada motor. Dari tempat tadi kita berhenti parkir motor menuju ke sini ya jalan kaki. Ya begitulah kehidupan petani ya. Pemerataan semua. Ambil hikmah. Jadi kalau kita selama dikonsumsi nasi beli liter, beli masak sekian menit jadi nasi masuk ke perut kita. Awalnya dari mana ya ini? Bagaimana penggarapannya ya kayak gini. Kalau kena hama atau ada musibah apa, kegagalan panen atau hasil kurang baik, siapa yang rasakan? Bukannya kita yang makan nasi, tapi para petani ini. Gitu teman-teman ya. Bagus Pak Presiden kita tuh sangat mendukung pertanian nih di proses ke depan. Mudah-mudahan berlanjut terus dan bisa berimbas sampai ke di Kebumen sini, Jawa Tengah.
menjadi tolok ukur ya. Ini liputan hanya berbagi sudut pandang teman-teman, bahwa tadi saya pun pikir juga mudah sekali itu namanya pertanian pengolahannya, tapi kalau di tingkat kesulitan berhadapan dengan panas, bayangkan kalau tiba-tiba turun hujan atau petir atau apa, sangkut pautnya dengan taruhan nyawa juga sebetulnya kalau saya bilang. Tapi apapun itu harus dilakukan ya, seperti itu. Mencoba buat sumur untuk dapetin air, karena di sini ada wadah selintang kalau nggak salah, yang jadi sumber utama air turun ke pedesaan di sini. Ya, liputan hiburan ya, liputan hiburan juga nambah wawasan. Mudah-mudahan bagi kita yang menyaksikan tontonan ini tuh bisa manfaat guna, kemudian bisa menjadi sharing pengalaman apa itu petani Indonesia, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menghadapi keseharian, bagaimana mereka merawat, bagaimana mereka menciptakan beras yang baik untuk kita konsumsi. Kalau kita cuma beli 10.000, 15.000, 11.000 liter, terus kita siapin masak, kita kasih ke anak istri konsumsi seharian, ya ini awalnya dari sini. Sebelum jadi beras itu dia seperti ini. Begitu. Saya punya channel sebagian ada edukasi hewan ternak, kambing, susu perah. Ini kebetulan saya lagi ada kunjungan ke Kebumen, Jawa Tengah, ke tempat mertua, jadi saya sekalian liput. Lanjut ke mana? Seperti itu. Kalau bahasa masih rancu, belum begitu paham bahasa Jawa Tengah ya. Kadang kalau nggak denger mereka ngobrol itu bisa ngerti dikit-dikit, tapi kalau kita pakai bahasa mereka itu ngomong belum bisa, butuh waktu kayaknya. Kalau pagi ramenya orang-orang sama seperti ini Mas Amir ya? Lebih rame. Pagi lebih rame ya? Lebih rame. Pagi lebih rame. Dari ini kelihatan satu orang, ini ada berdua, itu ada berdua lahan. Kalau kerjaan kantor beda ya, satu laptop bisa ngawal radius sekian kilometer. Kalau ini nggak bisa. Yang untuk yang pensiunan juga tuh, kalau bisa dibilang mungkin pengen ngambil lahan persawahan gitu, tapi kan yang kelolanya itu para petaninya ya, penghidupannya kayak bagaimana ya seperti ini gitu. Kalau kita sekedar buang uang sekian juta sekian ini untuk membelah lahan ini, ya butuh mekanisme tautannya adalah siapa yang mengerjakan ini semua gitu, dan bagaimana cara pembagiannya gitu, dari hasil panen atau dan sebagainya bisa diatur masing-masing sesuai apa namanya, sesuai dari daerah masing-masing, bisa beda-beda sih, saya juga belum paham. Tapi intinya adalah
ini yang ternyata kita konsumsi tiap hari. Seperti ini gitu. Oke, sekian dulu liputan saya. Nanti kalau ada event penting, informasi lain yang penting bisa saya garap di lain mendatang. Kalau ada yang pengetahuan mungkin dari saya salah kata atau apa, bisa diperbaiki di kolom komentar buat teman-teman. Semoga ini semua menjadi lahan kebaikan buat kita semua, dan kita doakan semoga sawah di sini semua sukses panennya, panen raya nanti sukses semua. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.